Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa murah 1 jutaan di Bogor yang anti macet dan anti ganjil genap, bisa untuk 15 orang dan dikelilingi sama area perkebunan yang adem. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation yang deket-deket aja di daerah Bogor, yaitu di Villa Kebun Akung yang berlokasi di Jalan Tunas nomor 29, Sukaresmi, Tanah Sareal, Bogor. By the way, kalau kalian bosen dan males ke puncak karena sering macet atau kena ganjil genap di weekend, cobain deh ke villa yang satu ini, gengs. Karena lokasinya itu berada di tengah kota Bogor, yang gak cuma bisa dijangkau menggunakan kendaraan pribadi aja, tapi juga bisa pakai kendaraan umum loh. Untuk menuju ke Villa Kebun Akung, aksesnya juga gampang banget ya. Kalian bisa pakai Google Maps. Nah, kalau kalian dari arah Jakarta, nanti bisa exit tol Sentul Selatan, terus exit lagi di Kedung Halang atau Kedung Badak. Bisa pilih salah satu ya. Dan gak jauh dari keluar tol, cuma sekitar 15 menitan aja udah sampai deh ke villanya. Atau kalau mau naik kendaraan umum, nanti dari Jakarta itu bisa pakai kereta KRL yang ke arah Bogor, tapi turunnya di stasiun Cilebut ya. Terus habis itu bisa lanjut pakai GoCar atau GrabCar ke villanya. Nggak jauh kok gengs, cuma sekitar 3,5 km aja. Jadinya bebas macet deh, dan mudah juga ya aksesnya. Nah, karena kebetulan aku juga dari Bogor, jadi ini aku lewat jalan raya dalam kota. Patokannya adalah nanti kita akan masuk ke jembatan 1 yang warnanya hijau ini, gengs. Dari sini nggak jauh lagi ke villanya, cuma sekitar 350 meter aja kok. Wah, deket banget kan? Beneran deh, akses jalannya tuh semudah itu, gengs. Dan tenang aja, karena lokasi villanya ini masih di tengah kota, tapi udaranya tetap sejuk kok. Dan gampang juga kalau mau order makanan, tinggal pesen aja di ojek online. Pokoknya ini tuh cocok banget deh buat kalian yang pengen liburan bareng keluarga atau teman-teman yang lokasinya tuh nggak terlalu jauh, tapi fasilitas villanya oke dengan harga terjangkau. Patokan selanjutnya adalah kita belok kiri masuk ke Jalan Tunas. Dan udah ada juga pelang petunjuk ke Villa Kebun Akung ya. Kalau udah ada petunjuk arah kayak tadi, udah aman deh. Dan artinya kita juga udah mau sampai, gengs. Kita ikutin aja jalannya, lurus terus sampai nanti ada tulisan yang gede banget, yaitu Cafe Pelataran. Nah, posisi villanya ini tepat setelah pelang Cafe Pelataran, gengs. And finally, kita sampai juga nih di Villa Kebun Akung. Sebelum masuk ke dalam villa, aku mau tunjukin dulu kalau posisi villanya ini berseberangan sama Cafe Pelataran Gria. Jadinya enak banget kan? Kalau mau nongkrong di cafe, tinggal melipir aja deh ke depan villa. Oke gengs, kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke dalam villanya. Di bagian depan ini merupakan area parkir yang bisa menampung kapasitas sebanyak 5-6 mobil. Karena area parkirnya itu nggak cuma di bagian jalan ini aja, tapi juga bisa masuk ke area halaman jika dimaksimalkan. Walaupun lokasi Villa Kebun Akung ini berada di tengah kota, tapi lihat deh, suasana villanya tuh asri banget, gengs. Karena dikelilingi dengan pepohonan yang rindang, bahkan ada kebun yang luas juga loh di area bawah. Nanti aku tunjukin ya detailnya. By the way, aku bakal bahas area outdoornya dulu ya, gengs. Abis itu baru deh kita villa tour. Villa Kebun Akung memiliki kapasitas untuk maksimal 15 orang dengan fasilitas 2 kamar tidur, free 3 extra bed, 2 kamar mandi, karaoke, gazebo, private pool, dan kebun belakang yang asri. Nah, kita mulai dari gazebonya dulu ya. Areanya tuh luas dengan bentuk memanjang yang asik banget buat tempat nongkrong. Dan udah dilengkapi juga dengan kursi serta beanbag yang nyaman. Nah, gazebo ini adalah salah satu spot yang instagramable dan estetik banget loh buat foto-foto. Apalagi kalau ramean, wah muat banget deh.
By the way, walaupun siang hari, tapi aku sih nggak ngerasa gerah ya. Karena tempatnya tuh terbuka dengan atap yang lumayan tinggi. Jadi sirkulasi udaranya bagus, gengs. Dan berasa banget deh angin sepoi-sepoinya. Duduk santai di sini enak banget, malah lama-lama bisa ngantuk, gengs. Nah, dari ujung gazebo-nya baru deh kelihatan area taman dan kebun belakang yang super asri. Masya Allah, rapi banget, gengs. Oh iya, di sini juga disediain payung buat jaga-jaga kalau hujan. Oke, tadi kita udah dari gazebo. Nah, sekarang aku mau ajak kalian turun ke area bawah. Sebenarnya untuk ke area bawah ini bisa diakses dari sisi kanan maupun kiri ya. Namun untuk ke gazebo bawah hanya bisa diakses dari samping kanan ini, gengs. Nah, di sini terdapat kamar mandi outdoor dan ruang duduk terbuka yang posisinya tepat di bawah gazebo. Dari sini view-nya itu langsung mengarah ke taman dan kolam berenang. Nah, kalau misalnya kalian lagi males berenang, tapi pengen santai sambil nikmatin view kolam berenang, bisa duduk di sini ya. Dan ini dia kamar mandi pertama yang merupakan kamar mandi outdoor. Di sini tuh nggak ada water heater dan menggunakan toilet jongkok. Tapi tenang aja, untuk kamar mandi yang di dalam vilanya tuh udah pakai water heater kok, gengs. Dan ada toiletrisnya juga. Terus dari depan sini kita bisa langsung turun ke area kolam berenang karena udah disediain jalan setapak. Atau bisa juga diakses lewat jalan samping ini ya, gengs. Jadi kita bisa bebas deh lewat mana aja. Karena areanya tuh saling terkoneksi satu sama lain. Untuk kolam berenang berada di area bawah yang bersebelahan dengan taman. Ukuran kolam berenang ini nggak terlalu besar dengan kedalaman flat yaitu di 90 cm. Jadi ini tuh aman banget ya buat anak-anak. Apalagi di sini juga disediakan ban buat kalian yang nggak bisa berenang. Tapi kalau buat dewasa sih paling cuma bisa berendam sambil main-main air aja sih, gengs. Atau bisa juga nih buat orang tua yang mau nemenin anaknya berenang. Nah, yang aku suka airnya tuh bersih banget dan gak terlalu dingin, gengs. Jadi enak ya, kalau mau berenang kapanpun gak akan kedinginan deh. Terus hawanya juga adem karena dikelilingi oleh tanaman dan pepohonan yang hijau. Next, kita masuk ke area taman. Jujur, gengs, first impression aku pas ngeliat taman ini tuh wow banget deh. Karena areanya tertata rapi dan cantik. Terus bener-bener kelihatan terjaga dengan baik dan bersih. Jadi kalau kalian butuh ketenangan, bisa turun aja ke bawah ya, sambil baca buku atau santai nikmatin suasana asri di sini. Terus enaknya lagi, di sini juga disediakan hemok alias ayunan dari kain. Jadinya kita bisa makin nyantai, gengs. Mau duduk ataupun rebahan juga bisa ya. Wah, asli area tamannya tuh bener-bener bikin betah, gengs. Selama berada di villa ini tuh view-nya seger dan hawanya juga adem. Karena sebagian besar area villanya merupakan outdoor yang didominasi oleh tanaman dan pepohonan. Nah, di bagian tengah disediakan area duduk dan sebenarnya sih di sini juga bisa buat area barbecue, gengs. Namun sayangnya untuk alat barbeque-nya itu nggak disediain ya. Jadi kalau kalian mau barbekyuan mesti bawa alatnya sendiri. Atau kalau kalian mau sekedar nongkrong sambil foto-foto juga bisa kok. Nah, di sisi lainnya terdapat mini playground yaitu ayunan. Oke, tadi aku udah explore area taman bawah. Nah, sekarang kita naik lagi ke atas. Dan ini aku naiknya dari jalan samping villa ya, gengs. Jadi kalau kalian dari dalam villa mau ke area bawah, bisa lewat sini. Nah, sekarang saatnya kita mulai Villa Tour. Villa Kebun Akung terdiri dari satu lantai dengan bangunan yang homey serta nyaman. Di bagian depan terdapat teras dan ada tempat duduk besar dari kayu. Oke deh, sekarang kita masuk yuk ke bagian dalamnya. Begitu masuk, kita akan langsung disambut sama area living room yang cukup luas dan lapang. Terus langsung berasa deh, vibes homey kayak lagi di rumah sendiri. Terdapat satu set kursi dan sofa untuk duduk santai, lalu ada kulkas dan kipas angin yang bisa kita pakai. Nah, nanti di bagian tengah ini bisa digelar karpet juga ya, gengs, karena disediain banyak karpet kok, jadi nanti kita tinggal pakai aja. Di depan kursi terdapat TV, tapi salurannya ini hanya channel TV lokal aja ya, karena untuk smart TV dan karaoke-nya berada di outdoor living room.
Dari ruang tamu ini terdapat pintu samping yang mengarah ke bagian depan villa. Jadi akses masuk ke dalam villanya tuh banyak ya gengs, bisa dari depan, samping, maupun belakang. Villa Kebun Akung terdiri dari 2 kamar dan langsung aja kita spill ke kamar tidur pertama. Kamar ini memiliki kapasitas untuk 2 orang yang diisi dengan meja, lemari, dan tempat tidur susun. Terus enaknya lagi, semua kamar di sini tuh udah dilengkapi dengan AC gengs. Jadinya anti gerah deh. Nah, untuk tempat tidurnya ini merupakan tempat tidur susun yang bisa ditarik bagian bawahnya. Jadi kamar ini tuh cocok untuk anak-anak ataupun sama temen ya. Di depan tempat tidur terdapat meja kecil dan lemari. Terus di sini juga udah free 3 buah extra bed loh. Untuk 2 extra bed ditaruh di kamar ini, sedangkan 1 lagi ada di kamar kedua. Terus di dalam lemarinya juga udah disiapin peralatan sholat dan ekstra bantal gengs. Jadi tinggal kita pakai aja sesuai dengan kebutuhan ya. Lanjut kita ke kamar sebelahnya, yaitu kamar tidur kedua. Berbeda dengan kamar pertama, kalau kamar kedua ini menggunakan double bed ukuran queen. Terus juga ada lemari dan AC. Nah, untuk area kamarnya tuh masih spacious, sehingga masih bisa ditambah dengan extra bed ya. By the way, kalau kalian butuh extra bed tambahan, bisa sewa ke pihak villa gengs. Di antara 2 kamar tidur, terdapat kamar mandi sharing. Jadi di sini tuh hanya ada 1 kamar mandi di dalam villanya. Ukuran kamar mandi ini tuh luas dan fasilitasnya juga lengkap kok. Terdapat water heater, sabun, dan sampo. Namun di sini nggak disediain handuk dan dental kit ya. Jadi jangan lupa untuk bawa sendiri dari rumah. Keluar dari kamar mandi, kita melipir ke belakang living room. Terdapat area dapur dengan bentuk memanjang dan fasilitasnya yang lengkap. By the way, di sini tuh nggak ada catering ya gengs. Jadi kita bisa masak atau kalau mager tinggal mampir ke depan cafe aja deh. Atau bisa juga pesen di ojek online. Nah, kalau kalian mau masak, tenang aja, semua peralatan masak dan peralatan makannya udah disiapin kok gengs dari pihak villanya. Jadi nanti kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini ya. Seperti yang aku infokan di awal video, di villa ini tuh udah disediain karpet yang lumayan banyak gengs. Jadi kalau kita butuh tinggal digelar aja. Nah, dari area dapur ini terdapat pintu belakang yang terkoneksi dengan outdoor living room. Jadi untuk ruang berkumpul yang lebih besar tuh bisa di sini ya. Areanya terbuka, jadi enak banget deh. Berasa lebih adem karena angin bebas masuk ke sini. Selain itu, ruangan ini juga difungsikan sebagai karaoke room karena udah dilengkapi dengan wifi, smart TV, speaker, dan 2 buah mikrofon. Jadi kita bisa seru-seruan ya karaokean di sini. Namun karena posisi villanya itu berdekatan dengan rumah warga lainnya, jadi ada jam batas malamnya ya gengs, sekitar jam 10 atau 11 malam, agar tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar. Terus di sini juga disediakan dispenser dan kipas angin, jadi kalau masih ngerasa kurang dingin tinggal pakai aja deh. Nah, untuk area duduknya luas banget ya. Ini sih cocok buat ngumpul rame-rame gengs. Sofanya juga ada banyak dan empuk-empuk semua, jadinya nyaman banget deh. Jujur, rebahan di sofanya tuh enak banget gengs. Malah bisa ketiduran loh kalau anginnya lagi spoi-spoi. Dari belakang outdoor living room ini, view-nya langsung mengarah ke area taman belakang yang super asri dan ijo-ijo. Seger banget ya liatnya. Apalagi pas aku nginep tuh cuacanya juga nggak terlalu panas, jadinya makin adem deh. Ditambah sama semilir angin yang lumayan berasa kencang kalau di luar sini. Nah, dari sini juga ada tangga untuk keluar ya. Jadi enak lah, akses keluar masuknya tuh banyak gengs. Sore harinya ternyata turun hujan yang lumayan gede. Ya, namanya juga Bogor, kota hujan, dan emang sekarang juga udah masuk musim hujan ya. Nah, seperti ini suasana sore hari kalau diguyur hujan.
Masya Allah, berasa banget deh, makin syahdu. Nah, kalau ini aku tunjukin POV dari outdoor living roomnya, gengs. Jujur, hawanya tuh lumayan dingin loh, jadi berasa kayak di puncak. Dan enaknya lagi, kalau hujan dan dingin kayak gini, udah pasti bikin mie instan ya. Beh, mantep banget deh. Menu wajib kalau staycation. Nah, kalau kalian gimana? Sama juga nggak? Coba komen di kolom komentar ya. Seperti ini suasana malam hari dari Villa Kebun Akung. Untuk pencahayaan di area outdoornya terang ya. Dan mostly menggunakan lampu warna kuning, jadinya tuh terkesan lebih warm dan syahdu, gengs. Nah, untuk di lampu area gazebo ini sebenarnya bisa diatur karena ada 3 tingkat pencahayaan. Mulai dari warna putih terang sampai kuning temaram. Nah, kalau aku sih suasana malamnya lebih suka warna-warna hangat kayak gini, gengs. Apalagi kalau di outdoor. Jadinya kesannya tuh lebih syahdu dan kalem. Tapi tetap terang ya. Sebelum masuk ke dalam villa, aku mau tunjukin dulu suasana malam hari dari area taman bawah. Walaupun areanya tuh luas, tapi tenang aja, pencahayaannya juga banyak kok. Jadinya tetap terang ya, karena banyak dipasang lampu di setiap titiknya. By the way, sebenarnya malam-malam gini tuh enak banget loh kalau ngumpul sambil barbekyuan. Tapi sayangnya tadi hujannya lumayan lama dan kebetulan aku juga emang gak bawa alat barbekyunya sih, gengs. Tapi kalau kalian punya alat barbecue yang portable, mending dibawa aja deh, biar makin seru lagi staycationnya. Oke, sekarang aku udah di atas lagi dan mau tunjukin ke kalian suasana malam hari dari dalam villanya. Langsung aja kita masuk ke dalam. Berbeda dengan pencahayaan di luar yang lebih banyak menggunakan lampu warna kuning, kalau di sini tuh terang banget kok, gengs. Jadinya aman ya. Terus lampunya juga banyak dan gak ada kesan temaram sama sekali. So far sih aku nyaman banget ya selama nginep di sini, karena vibes-nya tuh homey dan nyaman, gengs. Apalagi kalau ngumpul sama keluarga, makin berasa lagi hangatnya. Nah, ini aku tunjukin pencahayaan di malam hari dari salah satu kamarnya. Terus untuk di ruang dapurnya juga terang ya. Nah, terakhir aku mau tunjukin suasana malam hari dari area outdoor living room. Kayak gini, gengs, sama-sama terang deh. Pokoknya kalian gak usah khawatir karena semua pencahayaannya tuh bagus, terang dan nyaman. Terus untuk udara di malam harinya kemarin itu sekitar 25 derajat Celcius, gengs. Ditambah karena hujan, jadi aku sih ngerasanya dingin-dingin aja ya hawanya. Menurut aku tempat ini wajib kalian masukin ke wishlist staycation untuk alternatif liburan yang anti macet dan anti ganjil genap. Apalagi lokasinya masih di tengah kota Bogor, jadi habis pulang dari villa bisa lanjut kulineran dan jalan-jalan di sekitaran Bogor. Oke deh, tadi aku dari review lengkap semua fasilitas dan suasana yang ada di Villa Kebun Akung. Nah, sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga menginap di Villa Kebun Akung. Untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi ke nomor berikut ya. Oke deh, gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Kebun Akung. Rekomendasi villa di Bogor yang homey dan adem dengan harga terjangkau. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!